semuanya, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang gimana sih cara-cara untuk mengerjakan soal-soal UTBK beberapa tahun ke belakang ya. Dan ini juga merupakan ada yang polanya itu mirip-mirip gitu, selalu ada di setiap tahun. Jadi jangan lupa buat nonton sampai akhir. Dan aku ingetin jangan lupa buat like, comment, share, serta subscribe ya channel ini, biar kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya dari channel ini. Thank you. Oke, jadi sekarang aku bakal fokus ke soal-soal kuantitatif UTBK ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Di soal yang pertama, Bob memiliki dadu 10 sisi yang setiap sisinya diberi label 10 bilangan ganjil positif pertama. Berapa peluang bahwa hasil kali dari dua lemparan menghasilkan nilai 15? Di sini kita berpikir aja gitu ya, mikirnya gini. Yang perkalian dua angka hasilnya 15 itu berapa? Berapa aja gitu ya. Kemungkinan 3 sama 5, 5 sama 3, 1 sama 15, dan 15 sama 1 gitu kan. Nah, tapi ini sama ini juga sama. Jadi ibaratnya kayak cuma punya dua masing-masing kemungkinan gitu ya. 35 sama 115. Oke, jadi kita cari aja nih peluangnya. Jadi di sini, ini sore ya, ini peluang harusnya. 1/10. 1/10 tuh maksudnya angka 3 tuh dari 10 sisi tadi tuh cuma mungkin keluar 1 gitu ya. 1/10 dikali sama 1/10 gitu ya. Jadi kan 1/100. Nah, si 1/100 ini kita kali sama 4 kemungkinan. 4 kemungkinan yang ini ya. 3, 5, 1, 15 gitu. Jadinya adalah 4/100. Ya udah, 4/100 ini kita sederhanain, sama-sama kita bagi 4. Jadinya adalah 1/25 gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Oke? Jadi seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Jika panjang suatu busur, nah busur ini yang ini ya, ABC yang ini nih, adalah 5pi, ini katanya 5pi. Berapa luas lingkarannya? Pertanyaannya luas lingkaran. Nah, tapi yang diketahui baru si busurnya. Berarti caranya gimana? Kita tahu di sini ada segitiga siku-siku gitu ya. Segitiga siku-siku ini adalah berarti si 90 derajatnya per satu lingkaran tuh 360 derajat. Berarti kan 1/4. Berarti kita bisa bilang bahwa si busurnya itu, si busur ABC-nya itu adalah 1/4 bagian lingkaran. Berarti kalau satu lingkarannya, busurnya itu berarti bakal 4 kali 5 gitu kan. 4 kali 5pi, jadinya adalah 20pi. Oke, kebayang ya? Nah, selanjutnya kita cari keliling lingkaran. Keliling lingkarannya adalah 2πr, biar nanti bisa ketemu gitu ya substitusi dari si 20pi dan 2πr. Berarti si 20pi ini bisa kita sama denganin sama kelilingnya si 2πr. Berarti kita nanti bakal dapat nilai R-nya berapa buat cari tahu jari-jari gitu ya. Berarti di sini 20 bagi 2 10, pi-nya habis, sisanya adalah R. Nah, kalau misalnya udah kayak gini gampang dong. Berarti luas lingkarannya adalah pi R kuadrat ya. R-nya ketahuan 10, jadi 10 kuadrat pi atau 100 pi. Udah deh, dapet ya. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Jadi pokoknya kita hitung dulu satu lingkaran itu busurnya berapa, lalu kita cari R-nya dengan bantuan si kelilingnya. Oke? Soalnya kan buat cari tahu luas harus tahu R-nya dulu atau jari-jarinya. Lanjut, pekerja A mengecat sebuah dinding 4 jam. 4 jam. Kalau pekerja B itu 3 jam. Nah, dinding tersebut dikerjakan pekerja A dan B bersama-sama. Ini ada triknya. Jadi triknya itu adalah kita harus tahu gitu ya. Kecepatan mengecat pekerja A itu adalah si satu dindingnya dibagi sama 4 jam ya. Berarti ya udah ini jawabannya 1/4. Oke, lalu kecepatan mengecat si B itu berarti satu dinding dibagi sama 3 jam atau 1/3. Berarti kalau misalnya kita tambahin, ya udah 1/4 ditambah 1/3. KPK-nya 12 ya. 12 bagi 4, 3.
12 bagi 3, 4. Jadinya adalah 7/12 bagian. Ini bagiannya ya, bagian dindingnya. Jadi kalau misalnya ditanyain berapa jamnya, 7/12-nya ini harus kita bagi sama 1. 7/12 bagiannya kita bagi sama 1 jam. Kan pengen tahunya di jam ya. Ya udah, berarti kan 1 dikali 12/7 ya. Jadi jawabannya adalah 12/7 jam. Ini hati-hati, jawabannya bukan 7/12 tapi 12/7 yang D. Oke, lanjut. Ini juga kelihatannya simpel ya, tapi ada cara atau triknya nih. Jika AC, AD, BC, BD 24, C tambah D-nya 8, maka A plus B plus C plus D. Nah, di sini kita harus peka aja gitu ya. Ada nggak kira-kira variabel yang sama gitu. Nah, di sini AC sama AD sama-sama punya A, ya nggak? AC plus AD, dia sama-sama punya A. Terus BC plus BD sama-sama punya B ya. Nah, kita tinggal ini aja buka kurung, berarti di sini C tambah D, ya kan? Jadi A kali C ditambah A kali D sama aja. Ini juga sama. B kali C ditambah B kali D. Katanya sama dengan 24. Nah, karena di sini ketahui C tambah D-nya, berarti kita coba nih satuin aja nih si A plus B. Berarti kita kaliin sama si C plus D. Sama dengan 24. Nah, kita masukin isi 8-nya. Berarti A plus B dikali 8 sama dengan 24. Nah, berarti A plus B-nya sama dengan 24 bagi 8, 3. Jadi ketahuan deh, kalau A plus B-nya itu adalah 3, C plus D-nya adalah 8. Kita tambahin sama dengan 11. Gampang banget kan? Di yang D. Oke. Gas ke nomor 5, 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X, berarti di sini tuh 3 pangkat X-nya ada 3 kali. 3 kali dikali 3 pangkat X gitu ya. Ingat, kalau di eksponen itu ada sifat yang seperti ini. A pangkat M dikali sama A pangkat N, sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya bertambah gitu ya. Berarti di sini 3 pangkat 1 ditambah X. Ada nggak di jawaban? Ada, tapi kebalik ya, sama aja ya. 3 pangkat X tambah 1. Misalnya kita kayak masukin dia X-nya 2, ya tetap aja nanti hasilnya 3 pangkat 3 gitu kan. Jadi sama aja. Yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Ini sebenarnya tricky aja sih ya. Ini ada cara cepatnya. P sama dengan 9/10, Q sama dengan 17/20. Mana yang lebih besar? Kalau mau cari ke desimal ya silakan, tapi cara cepatnya ada seperti ini. Kita bisa kali silang aja. Nah, kali silangnya 9 kali 20, 180. 17 kali 10, 170. Jadi, di sini 180 lebih besar daripada 170. Dan ini kan sebelah kiri yang P, ini yang Q. Jadi, P-nya lebih besar daripada Q. Gitu, gampang banget ya. Yang C. Oke, nomor 7. Nomor 7 juga ini ada triknya, simpel banget. Di sini kita lihat yang samanya ada apa? Ada 2 pangkat 28. Kita bisa misalin dengan suatu variabel, misalnya aku misalin A. Nah, terus 2 pangkat 32, ingat lagi tadi. Bisa kan seperti ini kita ubah 2 pangkat 28 dikali sama 2 pangkat berapa yang hasilnya pangkatnya itu bisa jadi 32, berarti ditambah 4 gitu kan. Nah, 2 pangkat 28 ini bisa kita ubah dengan si A tadi, berarti A dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kan 16, berarti 16A. Nah, kebayang ya, jadi sini udah dapat 16A, kita ganti deh. Berarti X-nya sama dengan 16A, dikurangi sama 2 pangkat 28-nya A, min 45. Per 2 pangkat 28-nya itu A, min 3. Oke, ini kita kurangin bisa ya. 16A kurangi A itu 15A, min 45. Per A min 3. Nah, ini kita tinggal sederhanain aja. Cari aja nih, FPB dari 15 sama 45. Keluarin aja berarti 15-nya ya. 15 dikali A min, 15 kali berapa yang hasilnya 45? 3. Per A min 3. Nah, bisa kita sederhanain, kita coret. Dan hasilnya adalah X-nya itu 15. Gitu. Oke, jadi intinya misalkan dulu. Itu bakal lebih cepat gitu. Oke, yang terakhir, nomor 8.
Jika X1 dan X2 memenuhi ini, untuk fx tengah x min 1, maka X1 plus X2. Oke, jadi di sini kita tulisnya gini aja ya, X kuadrat min 6X, min 8-nya pindahin ke kiri, jadinya plus 8 sama dengan 0. Ini cari aja seperti cari akar-akar biasa ya. Kita cari dua angka, kalau misalnya dikaliin itu hasilnya adalah A kali C, 8. Dan kalau ditambahin min 6, kemungkinan berapa nih? Kemungkinan adalah 4 sama 2 ya. Dan dua-duanya negatif. Kita masukin aja. Nah, berarti di sini X-nya kebalikannya aja, positif 4, atau X-nya adalah positif 2. Oke, udah ketemu ya, ada X1-nya 4, X2-nya 2. Tapi ini tuh bukan sebenarnya nilai X1 sama X2. Ini tadi kan kita sederhanain dari Fx ya. Jadi ini ibaratnya ini Fx1, ini Fx2 gitu ya. 1, ini 2. Nanti kita kembalikan lagi ke sini. Ini kan ada Fx sama dengan setengah X min 1. Nah, berarti yang pertama nih, Fx-nya kita ganti jadi 4 sama dengan setengah X min 1 gitu kan. Berarti berapa nih? Berarti 4 tambah 1, 5. Sama dengan setengah X, berarti X-nya 5 kali 2 ya, 10. Oke, terus yang kedua, Fx-nya di sini 2 sama dengan setengah X min 1. Berarti di sini 2 tambah 1, 3 sama dengan setengah X. Berarti X-nya 3 kali 2, 6. Gitu, oke? Nah, berarti tambahin aja nih. Ini X1, ini baru X2 ya. Bisa kita langsung tambahin. 10 ditambah 6 sama dengan 16. Jadi kayak kalau udah ketahuan si Fx-nya, substitusi aja langsung di sini. Oke? Nah, udah gitu aja, gampang ya. Ini seputar persamaan kuadrat, eksponen, hubungan bilangan, perbandingan, garis dan sudut, kombinasi serta peluang gitu ya. Kalau misalnya kamu ada soal-soal lain yang mau dibahas, boleh banget DM aja IG aku di @retapramesti. Nanti kalau misalnya bisa aku kerjakan dan aku bakal share juga di YouTube. Oke? Thank you for watching. Semoga kamu lolos di UTBK 2022. Thank you and bye!